Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belmi IPA, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam. Baik, pada channel Belmi IPA kali ini kita akan berbicara mengenai cahaya dan alat optik. Cahaya telah membantu proses kita dalam melihat dan menangkap benda di sekitar kita. Bayangkan saja jika tidak ada cahaya, maka kita hanya akan mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Terus bagaimana dan mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Jadi saat ini kita akan mengetahui dan bagaimana memahami sifat-sifat cahaya agar dapat mengenali cahaya tersebut. Jadi cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi arah rambat cahaya selalu merambat secara lurus. Pada gambar ini kita melihat bagaimana cahaya bergerak lurus atau merambat lurus. Coba kalian pergunakan senter atau alat-alat lain yang menggunakan cahaya. Pada dasarnya cahaya bergerak lurus. Selanjutnya cahaya juga bisa dipantulkan. Kalian bisa melihat cahaya yang dipantulkan pada gambar berikut, bagaimana cahaya kalau melalui pemantulan bias teratur. Jika dia mengalami atau dipantulkan pada media yang rata, maka dia akan mengalami pembiasan teratur atau pemantulan teratur. Lalu bagaimana kalau cahaya memasuki atau mengenai bidang-bidang yang tidak rata, maka dia akan mengalami pembiasan baur atau pembiasan tidak teratur. Mari kita amati bagaimana cahaya. Di sini kita bisa melihat ada garis horizontal, yaitu bidang pantul. Kalau ada cahaya datang, maka apabila mengenai bidang pantul, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Kita bisa melihat gambarnya bagaimana sudut-sudut yang dihasilkan oleh bidang pantul tersebut. Semakin mendekati garis normal, maka bidang pantulnya semakin mendekati garis normal juga ya. Tetapi semakin menjauhi garis normal atau sejajar bidang pantul, maka sinar pantul juga semakin menjauhi garis normal. Berikutnya, cahaya juga dapat dibiaskan. Misalnya cahaya saat mengenai bidang kaca atau air, atau saat kamu masukkan lidi ke dalam gelas yang berisi air, maka lidi itu seolah-olah terlihat seperti patah. Disinilah terjadi pembiasan. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik. Artinya cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium atau media perantara, sehingga gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi. Pada gambar menunjukkan spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya ya sekitar 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia, diameter rambut manusia. Nah, warna cahaya yang dapat kamu lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembentukan bayangan pada cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis-garis putus pada gambar. Selanjutnya bagaimana pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, pada kedua cermin ini, yakni cermin cekung dan cermin cembung, irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Sedangkan cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar, kita bisa sebut juga dengan cermin cembung. Mari kita lihat unsur-unsur pada cermin cekung dan juga cermin cembung.
Tapi sebelumnya kalian harus memahami unsur-unsur pada cermin tersebut. Pertama, ada pusat kelengkungan cermin yang biasa kita sebut dengan titik M. Kedua, vertek. Vertek merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbolkan dengan O. Selanjutnya ada titik api atau titik fokus, ya, adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Fokus terletak antara vertek dan pusat. Selanjutnya ada juga jari-jari kelengkungan cermin, yakni jarak dari vertek atau O ke pusat kelengkungan cermin atau M. Biasanya disimbolkan dengan R. Lalu terakhir ada jarak fokus. Jarak fokus cermin adalah jarak dari vertek ke titik api dan disimbolkan dengan F. Selanjutnya mari kita amati karakter dari cermin cekung. Mari kita amati sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan ketiga, sinar datang melalui titik fokus kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Mari kita amati bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Nah, lalu selanjutnya bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Nah, pada cermin cembung sinar pantul atau sinar datang akan, kalau sejajar sumbu utama, akan dipantulkan seperti pada gambar. Bagaimana kalau sinar datang sejajar dengan titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama sinar pantulnya. Terus bagaimana kalau sinar datang itu sejajar dengan titik pusat atau M? Nah, maka sinar pantulnya kembali akan dipantulkan sejajar dengan sinar datang. Demikian ya, mari kita perhatikan bagaimana pembentukan bayangannya juga pada cermin cembung.